Tol Getaci diprioritaskan sampai Ciamis. Lelang ulang tinggal menunggu satu dokumen saja. Dan pembebasan lahan akan terus berjalan sesuai jadwalnya. Berikut ini kabar selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini supaya terus berkembang dan bisa menyajikan informasi di setiap harinya. Tentunya dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, sehingga Bapak Ibu semuanya akan terkoneksi jika ada kabar terbaru yang saya bagikan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti channel ini hingga saat ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengungkapkan proyek jalan tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap diprioritaskan sampai ke Ciamis, Jawa Barat terlebih dahulu. Menteri Basuki menambahkan, Kementerian PUPR tetap melanjutkan proyek jalan tol Getaci termasuk merencanakan tender ulangnya. Namun dikarenakan panjang jalan tol ini yang terlalu panjang, maka akan dibatasi terlebih dahulu sampai ke Ciamis. Panjang jalan tol Getaci dari Gedebage sampai dengan Ciamis sendiri kemungkinan dapat mencapai 108 km. Terkait tender ulang proyek jalan tol Getaci tersebut, Menteri Basuki mengatakan bahwa tender itu akan baru dilakukan sekarang karena pertimbangan medan proyek tol Getaci yang berat dan menantang. Sebelumnya, jalan tol Getaci akan melintasi dua provinsi, yaitu Jawa Barat sepanjang 171,40 km dan Jawa Tengah sepanjang 35,25 km dengan total panjang 206,65 km yang menjadikan jalan tol ini sebagai ruas jalan tol terpanjang di Indonesia. Tol tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Pembangunan tol Getaci bertujuan untuk memperlancar konektivitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di selatan Jawa Barat. Tol Getaci terdiri atas 4 seksi, yakni seksi 1 Junction Gedebage sampai Garut Utara sepanjang 45,20 km, seksi 2 Garut Utara sampai Tasikmalaya 50,32 km, seksi 3 Tasikmalaya sampai Patimuan sepanjang 76,78 km, dan seksi 4 Patimuan sampai Cilacap sepanjang 34,35 km. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengaku menunggu langkah dari pemerintah pusat dalam pembangunan jalan tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap. Pasalnya, keberadaan jalan tol itu sangat dinantikan oleh masyarakat khususnya di Jawa Barat. Menurutnya, salah satu tanggapan baik yang telah ditunjukkan oleh pemerintah pusat adalah memasukkan pusat kota di Kabupaten Garut dalam rencana pembangunan jalan tol tersebut. Padahal, sebelumnya jalan tol itu direncanakan hanya dari Cilenyi sampai Tasikmalaya. Pemerintah daerah dan masyarakat hanya ingin pembangunan jalan tol Getaci segera direalisasikan. Mengenai lelang ulang, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian menambahkan bahwa saat ini pihaknya hanya tinggal melengkapi satu dokumen lagi sebelum bisa melakukan lelang ulang, yaitu dokumen lingkungan, karena ada catatan dari KPK bahwa dokumen lingkungannya belum lengkap. Ia mengatakan pembangunan tol Getaci akan memerlukan waktu cukup lama karena beratnya medan yang harus dilalui. Rute tol akan melintasi wilayah Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Cilacap. Sementara kota Banjar yang juga berada di
wilayah Priangan Timur tidak terlintasi jalur tol. Wilayah ini justru akan dikelilingi lingkaran jalur dan pintu tol Getaji. Dengan kepastian kabar ini bahwa tol Getaji akan diprioritaskan dari Gedebage sampai Ciamis terlebih dahulu. Dan nanti jika sudah terrealisasi baru akan dilanjutkan sampai ke Cilacap. Ini sama seperti tol Probowangi yang mana juga diprioritaskan sampai Besuki terlebih dahulu. Jika sudah terrealisasi baru akan dilanjutkan sampai ke Tapang, Banyuwangi. Pembangunan tol dengan ruas panjang memang harus seperti itu, dilakukan secara bertahap atau diprioritaskan salah satu ruasnya. Dan untuk selanjutnya akan disambung ketika ruas itu sudah beroperasi, sehingga tidak membebani pembiayaannya. Itulah update informasi terkini yang bisa saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.